Domo minasan, halo. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu apa yang baru saja saya pelajari dan pembelajaran kali ini mungkin kebanyakan yaitu adalah bentuk perubahan ya. Tentu juga ada juga beberapa selipan yaitu dari bentuk perubahan ke bumpo ya. Jadi yuk mari kita mulai. Oke, perubahan pertama yaitu adalah bentuk menyuruh atau bisa disebut juga yaitu shiekike yang memiliki arti menyuruh, membuat, membiarkan atau juga bisa juga arti mengizinkan. Nah, perubahan ini setiap grup itu ada perubahannya tersendiri. Contoh, di grup satu yang dimana huruf terakhir sebelum mas ya, masnya itu masih tetap ada. Tapi vokal i-nya itu diganti menjadi vokal a. Terus ditambah c. Nah, karena karena masnya itu nggak dihilangkan jadi c mas ya. Nah, contohnya yaitu di sini yaitu adalah kaki mas menjadi kakak semas. Nah, tentu juga yaitu di sini ada aimas menjadi awasemas ya. Untuk i-nya sendiri dia diubah ke bentuk wa ya. I-nya ke wa, bukan ke a. Nah, kemudian yaitu di grup 2. Grup 2-nya ini itu emasnya itu bukan dihilangkan sih, tapi sebetulnya masih ada. Tapi sebelum mas itu cuma ditambahkan yaitu menjadi sasemas. Jadi masnya ini bukan dihilangkan ya, tapi di sebelum mas itu ditambahkan sasemas. Contohnya yaitu adalah tabemas menjadi tabe sasemas. Nah, yang kedua yaitu nemas menjadi nesasemas. Nah, untuk grup 3, grup 3 sendiri itu dia cuma ada dua, yaitu untuk shimas menjadi sasemas. Sama seperti grup 2. Karena grup 2 itu ada beberapa kata kerja yang bisa katakan kata kerja pengecualian juga. Jadi ditambah jadi simasnya itu ditambah sasemas. Nah, kemudian yaitu ada kimas menjadi kosasemas. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke bunpo. Nah, di sini eh, bentuk shiekike ya, bentuk perubahan tadi itu ditambahkan kudasai yang artinya itu tolong izinkan, tolong biarkan, tolong buatkan, tolong menyuruh ya, bukan menyuruh ini, menyuruh ya, sorry, ini salah, ini tipe tulis. Nah, eh, karena ini karena karena kata kerjanya itu diubah ke bentuk sieke. Nah, jadi contoh yang saya buat dan saya tulis itu yaitu adalah tegameo kakasete kudasai yang artinya tolong buatkan surat. Nah, kakasete ini dari kaki mas ya. Tolong buatkan menulis surat. Oke, kita masuk ke materi bunpo lagi, yaitu bunpo yang sama seperti sebelumnya yaitu shiekike, tapi di sini saya memakai di sini yaitu adalah te itadake masenka atau itadake maska. Nah, ini sebetulnya bunpo atau kalimat yang meminta tolong tapi dalam bentuk sangat 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 sopan, lebih sopan daripada te kudasai. Nah, yang memiliki arti yaitu dapatkah atau bisakah, yang berarti mengizinkan. Nah, tapi ini juga bisa dirubah juga ke yaitu morai maska, ini bentuk kasar, terus kemudian tekure masenka yaitu bentuknya kasar juga ya. Ini bentuk kasarnya tapi ini bentuk kasualnya. Nah, contoh ya yang saya tulis di sini yaitu adalah koko ni suat te itadake maska yang artinya
dapatkah duduk di sini yang memiliki maknanya itu yaitu dapatkah saya menduduk di sini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perubahan lagi. Nah, tapi ini perubahan bentuk yang memiliki artinya itu maknanya disuruh, yaitu shiekyo sekiu kemike ya. Ya cukup panjang ya. Yang memiliki arti disuruh, dibuat, diizinkan atau dibiarkan. Nah, kalau awal sebelumnya itu yaitu menyuruh ya, kita menyuruh orang ya. Kalau ini kita disuruh oleh orang lain. Nah, sebetulnya sama seperti vokal yang shiekike ya, yang shieki sekiu seki ukemike ya. Ingat, ini bentuk ukemi ya. Maksudnya ini saya barunya dari ini bentuk ukemi ya. Shieki ini itu ditambah bentuk ukemi ya. Ukemike. Nah, contohnya yaitu di grup 1 yaitu huruf terakhir sebelum mas yaitu vokal i menjadi vokal a. Kemudian yaitu saremas. Nah, terus contohnya itu adalah kaki mas menjadi kakasaremas. Nah, terus di sini ada aimas menjadi awas saremas. Ingat ya, untuk yang menyuruh itu semas. Nah, untuk yang disuruh yaitu saremas ya. Oke, selanjut di grup 2 ya. Di grup 2 itu sebetulnya hampir sama seperti bentuk perubahan shiekike ya. Yang membedakan yaitu adalah di sini yaitu sase ya, sase tapi ditambah raremas. Nah, jadi grup 2-nya itu adalah sebelum mas itu ditambahkan yaitu sase raremas ya. Contohnya yaitu adalah tabemas. Tabemas diubahkan menjadi tabe sase raremas. Nah, kemudian di sini nemas menjadi nesase raremas. Nah, untuk grup 3 yaitu adalah hampir sama seperti grup 2 yaitu sasa raremas. Contohnya itu simas menjadi sase raremas, kemudian di sini kimas jadi kosase raremas. Oke, kita masuk ke bentuk perubahan lagi ya. Perubahan kita ini sebetulnya ya cukup banyak untuk hari ini. Nah, yaitu perubahan dari kata nara. Nah, untuk tarasen perubahan nara yaitu memiliki arti kalau ya. Jadi kuncinya itu adalah kata kerja harus yaitu adalah futsuke ditambah nara yang memiliki kalau atau bisa dikatakan sih ya. Contohnya yaitu adalah kaki mas di sini menjadi kaki mas nara ya. Jadi sebetulnya ini tinggal ditambahkan saja sih. Nah, ini bisa bentuk masnya ini bisa diadakan ya. Contohnya itu dari kaki mas ya. Kaki masnya tetap bentuk masnya masih ada tapi tinggal belakangnya ditambah nara. Nah, tak juga bisa yaitu dibentuk futsuke yaitu dibentuk biasa. Contoh di sini yaitu adalah aimas ya menjadi aunara ya. Grup 2 ini sebetulnya semuanya itu sama. Contohnya kalau dibentuk masnya ada ya. Contohnya ini tabemas menjadi tabemashitara ya. Nah, untuk yang bentuk untuk grup 2-nya yaitu adalah nemas menjadi netara ya. Nah, untuk grup 3-nya sendiri yaitu adalah dari shimas menjadi shiteitara. Lalu kimas menjadi kiteirunara. Oke, kita masuk ke bunpo ya. Nah, contoh bunpo yaitu dari bunpo nara ya, yang artinya itu adalah kalau ya.
rumusnya yaitu adalah di sini yaitu adalah kata sifat i. Kata sifat i yaitu ditambah nara. Nah, untuk kata sifat nanya itu dihilangkan. Atau bisa juga yaitu kata benda yaitu ditambahkan nara. Jadi kata sifat nanya itu dihilangkan. Untuk kata sifat i-nya itu i-nya dibiarkan. Nah, tinggal di belakangnya itu baik kata sifat ataupun kata benda itu di belakangnya itu selalu ada yaitu kata nara. Nah, contohnya yaitu adalah Atsui nara Madoo akete kudasai, yang artinya kalau panas tolong buka jendela. Oke, masuk ke perubahan lagi ya. Ini adalah perubahan terakhir ya. Ini adalah perubahan terakhir, yaitu perubahan ba yang artinya kalau. Nah, kalau sebelumnya itu nara ya, ini biasanya dibentuk ba. Nah, keduanya itu sebetulnya sama-sama berada di tengah kalimat ya. Untuk nara sama ba ini itu semuanya semuanya berada di tengah kalimat. Nah, di sini huruf terakhir yang membedakan yaitu adalah kalau nara itu masnya itu bisa dihilangkan atau bisa diadakan. Nah, untuk yang kata sifat ba yang arti kalau ini yaitu adalah masnya itu dihilangkan di huruf terakhir. Nah, untuk vokal i yaitu diubah menjadi vokal e. Sebelumnya naranya itu kan dirubah bentuknya kan menjadi bentuk biasa ya sesuaikan dengan kata sifatnya. Nah, sedangkan ini bentuk perubahannya itu bentuk perubahan i menjadi e lalu ditambahkan ba. Nah, contohnya yaitu adalah kakimas menjadi kakeba, lalu aimas menjadi aemas. Nah, untuk grup 2 grup 2 sendiri yaitu dia masnya itu dihilangkan, digantikan ya menjadi ke reba. Contohnya yaitu adalah tabemas menjadi tabereba. Nah, lalu di sini ada nemas menjadi nereba. Nah, perubahan yang yaitu bentuk perubahannya itu grup 3 yaitu shimas menjadi sureba. Nah, untuk yang kimasnya menjadi kureba. Oke, kita masuk ke bentuk bunpo ya. Bunpo yaitu adalah kata sifat i yaitu ditambahkan yaitu areba. Nah, untuk kata sifat na-nya dihilangkan. Nah, untuk kata benda ya sama ya. Kata benda kita gabungin aja. Kata sifat na sama kata benda itu kita digabungkan yaitu menjadi nareba. Atau bisa juga memakai de areba. Nah, baik untuk kata sifat na atau kata benda itu bisa pakai nareba, naraba atau de areba. Untuk de areba untuk areba ya. Untuk areba ini dari kata arimas ya. Contoh yang saya bikin yaitu adalah samui naraba koto o kimas, yang memiliki artinya yaitu adalah kalau dingin memakai mantel. Oke, kita masuk ke bunpo yang ke-9 yaitu adalah ba nani ba ya. Ini nani ba lalu nani hodo yang memiliki arti semakin lalalala semakin lalalala. Nah, yang artinya itu adalah pengucapannya itu seperti berulang-ulang ya, emang berulang-ulang sih ya. Nah, berulang-ulang maksudnya itu adalah dalam bentuk bahasa Jepangnya, yaitu perkataannya itu setiap itu kalimatnya itu berulang-ulang.
Nah, untuk yang berulang-ulang yaitu dari sini. Hodonya itu ya, itu dalam bentuk kerjanya itu, kata kerjanya itu dibentuk biasa. Contohnya itu dibentuk rulah. Lalu bisa juga dibentuk nai, yaitu kata kerja dalam bentuk nai bisa juga untuk dalam bentuk negatif. Ru ini bentuk positif dan juga nainya bentuk negatif. Nah, untuk kata sifatnya itu kata sifat i atau kata sifat na. Nah, na-nya ini bisa harus ada, i-nya juga harus ada. Atau bisa juga digunakan kata benda. Nah, untuk yang yang awal kalimatnya itu adalah kita pakai kata kata kerja biasa lah ya, kata kerja biasa atau kata kalimat atau sebagainya, kata sifatnya itu. Tapi untuk yang mbak ini, untuk yang hodo ya, itu harus dirubah bentuk futsu, bentuk nai ya, kata sifat i, kata sifat atau kata bendanya. Jadi semua keduanya ini yaitu berulang. Jadi istilahnya itu adalah yang pertama itu kata kerja, yang keduanya itu adalah perubahan. Nah, contohnya yaitu adalah di sini. Atsukereba atsui hodo ice cream ga oishii desu. Yang memiliki artinya itu adalah semakin panas, semakin enak es krimnya. Nah, enak sih. Nah, kita masuk ke bunpo terakhir yaitu adalah hodo. Sebelumnya hodo itu sebetulnya memiliki arti semakin ya. Nah, sedangkan untuk yang hodonya saja nggak ada baknya di awal kalimatnya itu, di kalimat yang pertamanya itu. Untuk yang nani hodo yang memiliki arti la yang artinya bisa seapa gitu, ini segitu sebagainya atau apa seapanya itu ya. Tapi yang dimaksud dengan ini yaitu adalah persamaan, kira-kira, atau bisa juga seperti. Jadi seinti itu artinya itu memiliki makna itu persamaan, kira-kira, atau bisa juga seperti ya. Contoh yang saya tulis, yang saya bikin yaitu adalah watashi wa anata hodo suyoku arimasen, yang memiliki arti saya tidak sekuat kamu. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pembahasan saya dalam mempresentasikan pembelajarannya itu kurang dipahami, ataupun misalkan kurang pembelajarannya itu ataupun segala macam ucapan saya itu salah ataupun sebagainya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya juga masih tahap belajar. Terima kasih sudah menonton. Sayonara.